ya, tradisi. Pada saat itu saya ikut persekutuan karismatik ya saudara ya, waktu di UI waktu itu saya mengambil arsitektur. Terus kemudian teman saya ajak ke persekutuan di UI waktu itu, kebetulan persekutuannya karismatik. Nah mereka itu di sana mulai song leadernya pada saat itu berkata, ayo kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Terus dia gitu gaya-gaya, terus saya hanya duduk di sana dan saya hanya berdiri. Saya pikir, ih norak amat sih nih orang gitu. Karena pada saat itu saya belum mengalami Tuhan, saudara, bertobat ya. Karena pada saat itu saya belum mengalami Tuhan, jadi saya tidak mengerti kenapa dia bisa bersuka cita, dia bisa bertepuk tangan. Saya hanya berpikir, norak banget nih orang. Tapi pada saat saya secara pribadi mengalami Tuhan, ya pada saat saya secara pribadi lahir baru, di sana saya baru bisa mengerti. Sekarang tanpa disuruh pun saya akan bernyanyi memuji Tuhan. Amin, saudara. Itu. IFC Sydney. Sebelum saya mulai IFC Sydney, saya mau katakan bahwa engkau adalah orang-orang yang spesial, yang Tuhan tetapkan untuk ada di tempat ini. Tadi pagi saya sharing dengan Bu Rita sharing bagaimana gereja ini sudah bertahun-tahun ya, ada teman-teman yang bahkan dari sejak masih remaja sampai sekarang sudah tua, sudah punya anak, punya cucu, tapi masih ada di sini. Itu karena anugerah Tuhan. Ada satu tugas yang luar biasa yang belum selesai, karena itu engkau masih ada di sini. Amin, saudara. Amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama katakan bersama dengan saya, I am chosen. I am chosen. Nah, saudara boleh tengok kiri kanan, katakan, kamu tahu gak sih kamu dipilih? Ya, kamu tahu gak kamu dipilih? Nah, mudah-mudahan setelah saya selesai dengan khotbah ini, saya berharap kita semua sadar bahwa kita ini dipilih. Amin, saudara. Sorry, saya ambil handphone saya dulu. Saudara, saya melayani sebagai worship leader ya saudara. Bertahun-tahun saya melayani sebagai worship leader. Saya selalu mulai, pada saat saya mulai saya akan berkata, Shalom saudara, ayo kita bersyukur. Dan kita mulai dalam doa, kita bersyukur. Kemudian saya berkata, Bapak terima kasih atas kesehatan kami, atas keluarga kami, atas keselamatan kami, atas pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih atas Roh Kudus, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai tahun lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, hey, ada satu yang kelewat. Sebelum kamu bisa mulai bersyukur atas apa yang kamu miliki, kamu harus bersyukur terlebih dahulu karena kamu dipilih. Efesus 1 ayat 3-5 berkata bahwa sejak semula sebelum dunia dijadikan Dia telah memilih kita, saudara. Karena kita dipilih maka kita ada di tempat ini. Karena kita dipilih maka kita bisa mengenal Dia. Karena kita dipilih maka kita bisa punya Roh Kudus. Karena kita dipilih maka kehidupan kita ada sampai hari ini, saudara. Itu semua karena pilihan. Semua hanya karena pilihan. Not because of our deeds. Bukan apa yang kita perbuat, tapi semua semata karena pilihan. Dan yang luar biasanya, kita dipilih bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum saya lanjut, saudara, saya mau kita saksikan dulu video ini. Pak Irwan bisa tolong. Saya mau mengadakan sebuah konteks di sini. Bahwa Allah yang memilih kita, itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta semesta, jagat raya dan seisinya. Kalau tadi saudara lihat ya, itu mulai dari pertama yang wajah wanita yang sedang berbaring di atas rumput itu ya. Jadi disorot dari matanya, terus kemudian jauh ya sekian 1 kilometer, kemudian 100 kilometer dan seterusnya sampai satuan distance-nya itu adalah tahun cahaya ya, light years. Itu sampai sejauhnya. Kemudian saudara tadi lihat ada galaksi-galaksi ya. Pertama ada bintang-bintang, planet-planet, kemudian galaksi dan seterusnya. Dan di Mazmur dikatakan bahwa Dialah yang menjadikan alam semesta. Dia yang menjadikan segala isinya, langit dan segala isinya itu Dia yang menciptakan. Dan dikatakan bahkan di Mazmur berkata bahwa langit adalah lukisan jarimu. Dia melukis jari dan Dia melukis semesta raya itu dengan jari-jarinya saja, saudara. Nah, saudara bayangkan kalau sebegitu besarnya cakrawala, begitu besarnya jagat raya, the universe, dan itu hanya dilukis dengan jarinya. Seberapa besarnya Allah kita. Ya. Kalau universe yang sebegitu luasnya aja itu hanya dilukis dengan jarinya, berarti Allah, berarti si pelukisnya itu betapa besarnya, betapa dahsyatnya. Dan Dia yang sebegitu besar, Dia memilih kita. Dia memilih Lina, Dia memilih Ali, Dia memilih Evi, memilih Rita. Dia memilih Julius, memilih Sophie, memilih Bu Fani, memilih Martha. Dia memilih setiap dari kita.
bahkan sebelum dunia dijadikan. Menurut data United Nations tahun 2023 ada kurang lebih 8 miliar penduduk di muka bumi ini, saudara. Banyak ya. Kalau di-compare dengan jumlah penduduk di muka bumi, probably we're just a number. Tapi tetap dia mengenal kita dan dia memilih kita. Bahkan di Mazmur dikatakan bahwa pada saat kita dikandung dalam kandungan ibu kita, dia sudah menetapkan hari-hari kita. Jadi begitu luar biasa kehidupan kita. Nah, kalau ini sampai kita tidak sadar, kita belum bisa melangkah terlalu jauh, saudara, di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Engkau akan shaking, engkau akan goyah. Tapi kalau pada saat engkau sadar bahwa engkau adalah orang pilihan, no matter what happened to you in your life, no matter how bad the things are, no matter how bad the challenges that you are facing right now, tapi kalau engkau tahu bahwa engkau sudah dipilih, maka engkau tidak akan tergoyahkan. Ya, apalagi kalau engkau tahu siapa yang memilih engkau. Ayo saudara, Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Yuk, kita yang udah dapat kita boleh katakan yes. Oh, baru satu yang yes. Sekali lagi Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah tidak bisa dapat di handphone, di layar sudah ada. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Terpujilah Allah dan ayo yang keras, orang-orang pilihan yang keras, yuk. Terpujilah Allah dan segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk amin. Nah saudara, kalau di versi King James Efesus 1 ayat 4 itu full stopnya itu setelah dalam kasih, ya. Jadi kalau kita ke ayat 4, jadi dalam kasihnya itu ada di ayat 4, baru kemudian ia telah menentukan kita di ayat 5-nya itu dimulai. Ya, kalau di versi Indonesia dalam kasihnya dimulai di ayat kelima. Anyway, kita akan baca bersama-sama dari Efesus 1 ayat 3, kita akan pelajari bersama-sama ya. Yang pertama dikatakan terpujilah, kembali ke terjemahan baru Pak Erwan, ayat 3, terpujilah. Nah saudara, di sini kita sering ya, tadi kan haleluya ku memujimu Tuhan gitu. Kita sering kadang-kadang kita bernyanyi seperti itu, kita hanya keluar dari mulut kita. Tapi kita tidak mengerti sungguh-sungguh apa itu artinya memuji Tuhan. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, blessed. Kita hanya tahu biasanya Tuhan, God bless you, God bless me, God bless us. Tapi sebetulnya kita pun bisa memberkati Tuhan. Dengan apa? Kita memberkati Tuhan dengan pujian kita. Yang dikatakan terpujilah Tuhan, kita memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan karena apa? For all He's done. Karena segala yang telah dilakukannya kepada kita. Karena itu saya encourage IFC Sydney. Pada saat engkau memuji Tuhan, pada saat engkau menyembah Tuhan, pada saat di sini worship leader berkata, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo saudara, bangun jiwamu, bangun, ajak tubuhmu. Pemazmur berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi betul-betul kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan kita dengan passion ya. Kita mau katakan, aduh senangnya. Kalau saudara di sini yang udah punya cucu, mungkin Bu Alian ya lagi senang-senangnya sama cucunya. Pasti kan cucunya, aduh kamu gemes banget ya, lucu gitu bukan ya? Gitu ya? Enggak, aduh kamu gemes banget lucu. Enggak gitu kan ya? Pasti ada emosi yang terlibat gitu saudara. Pasti ada emosi. Nah, jadi sama pada saat kita memberkati Tuhan, kita katakan we love you Lord, we worship you Lord. Kita bawa emosi kita bawa jiwa kita. Kalau saudara belum terbiasa, itu karena kita sudah lama dicetak oleh dunia. Dunia apalagi kita di budaya timur, kita sering berkata bahwa udahlah orang Indonesia nggak pakai I love you ya, biasa orang Indonesia. Tapi itu karena kita dicetak dunia. Tapi kalau kita ingat apa yang sudah dilakukan Tuhan, kalau kita ingat kita ini sudah dipilih, kita mau jiwa kita pun memuji Tuhan, emosi kita pun memuji Tuhan. Amin saudara. Ya. Dan dikatakan di dalam Kristus, terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Jadi sekali lagi itu bukan karena perbuatan kita. Jadi di dalam Kristus, in the perfect work of Christ. Ya.
Jadi kita ada di dalam Kristus. Pada saat Allah Bapa memandang kita, dia memandang Kristus. Yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Sama-sama katakan bersama dengan saya, berkat rohani. Spiritual blessings di surga. Jadi saudara ingat dulu Pak Bernard pernah ajarkan bahwa kita terdiri dari spirit, soul, and body. Ya. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita hidup hanya di alam jasmani, hanya di alam body. Apa yang bisa kita mengerti? Dan juga kita hidup di alam soul. Apa yang kita bisa rasakan dengan emosi kita. Makanya kita bisa tersinggung, kita bisa marah, kita bisa merasa sayang, kita bisa merasa kecewa, kita bisa merasa gembira. Dan di alam jasmani kita bisa merasa lapar, merasa sakit, merasa mengantuk ya dan sebagainya. Tapi kita jarang sekali bersinggungan atau mengeksplor apa yang ada di alam rohani, di dalam spiritual realm, di dalam heavenly realms. Karena itu buat kebanyakan orang Kristen, orang percaya, bahkan yang sudah sering baca Alkitab, kadang-kadang spiritual blessings ini dianggap lalu. Tapi kalau kita mengerti, saudara bayangkan ya, pelukis cakrawala, ya, pelukis cakrawala dengan jari-jarinya merangkai jagat raya yang menciptakan semesta itu. Dia memilih kita, dia memilih untuk berhubungan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Dia menyediakan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Kalau saudara tadi lihat juga, tadi setelah ditarik keluar ke angkasa, ke jagat raya, kemudian kan itu lensanya seperti masuk ke dalam ya, masuk ke dalam menembus mulai dari jaringan, kemudian sel, kemudian atom gitu ya, sampai tadi kalau saudara lihat ada atomic emptiness atau apa gitu ya, jadi sampai ke dalam gitu. Itu tidak bisa kita lihat saudara. Kita hanya bisa lihat apa yang sekeliling kita. Kita hanya sometimes we can just perceive only things that are available to our senses. Tapi kita tidak mengerti hal-hal yang terjadi di luar sana. Nah karena itu penting sekali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mau Tuhan ajari saya, Roh Kudus ajari saya, supaya saya bisa mengerti spiritual blessings, spiritual realm, heavenly realm, apa yang ada di alam rohani. Karena pada saat kita mengerti, pada saat kita menerima apa yang ada di alam rohani, baru itu kemudian bisa termanifestasi di alam jasmani. Sama seperti contohnya mengenai keselamatan kita. Saudara bisa lihat keselamatan kita? Semua di sini percaya nanti kita masuk surga? Amin. Yang percaya boleh tunjuk tangan. Tapi saudara sudah lihat surga? Sudah pernah lihat, Andi? Ada berapa kamar? Baru dengar cerita, tapi belum lihat ya. Tapi kamu yakin masuk surga? Kok percaya? Itu dia. Karena iman, karena kita mengerti hal-hal yang rohani. Kita diberikan karunia untuk memahami hal-hal yang rohani. Ya, memahami hal-hal yang tidak bisa dipersif oleh indera jasmani kita. Nah, apa saja itu spiritual blessings? Itu bisa berarti pengenalan akan Tuhan, bisa berarti peace, joy, pengharapan, iman, tadi seperti Andi katakan, dan juga salvation. Itu semua adalah spiritual blessings. Dan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti pada saat itu Yesus sudah mengajarkan bahwa hey, jangan hanya hidup di alam jasmani, jangan hanya mengerti apa yang di alam jasmani, tapi ada dimensi lain di dalam kehidupanmu. Nah, saya ada cerita sedikit saudara. Ada saya kenal satu pasang ya, satu pasang suami istri dan keluarganya. Mereka bekerja gitu ya saudara. Suaminya ini Uber driver gitu ya. Nah saudara tahu kalau driver Uber itu Sabtu, Minggu itu biasanya lagi penuh-penuhnya kan, dan dia run dari city ke airport. Tapi dia selalu bilang sama saya bahwa sudahlah cukup, satu hari sekian aja, dan Sabtu pun dia cuma setengah hari saudara. Padahal Sabtu itu juga penuh-penuhnya, tapi dia bilang Sabtu cukup lah. Dia mau spend time untuk family dia mau dia bisa impartasi kehidupan rohaninya kepada anak-anak. Itu spiritual blessing saudara. Kalau saudara kalau dia hanya mengejar uang, dia hanya mengejar dolar ya, karena pasti di sini kebutuhan ya untuk rent segala macam dan sebagainya, untuk bayar lawyer karena pasangan ini juga sedang mengurus visa dan sebagainya, harus perlu pakai lawyer. Itu kan jumlahnya ribuan dolar gitu ya saudara. Tapi dia enggak, dia bilang Sabtu ini cukup sekian aja, dan minggu pun dia tidak kerja. Minggu pun itu dia adalah tim setup di gereja kami waktu itu. Jadi jam 7 pagi, mungkin jam 7 pagi, setiap jam 7 pagi dia akan datang pertama, gotong-gotong troli seperti Pak Hari di sini ya. Karena itu kita harus bersyukur banget ada
orang-orang yang Tuhan gerakkan seperti Pak Hari untuk bisa datang selalu paling pagi, juru kunci, dia yang buka, dia yang tutup gitu ya, untuk mempersiapkan di sini supaya kita bisa beribadah. Jadi itu saudara, dan istrinya juga very generous, very generous. Saya selalu berpikir, udah kamu simpan aja untuk kamu, tapi enggak, saya mau berkati. Setiap kali dia selalu kasih gitu saudara. Ya, karena ini adalah orang-orang yang mengerti spiritual blessings. Kalau mereka tidak mengerti, mereka hanya akan berpikir untukku, dan untuk anak saya belum tentu cukup. Kenapa saya harus share? Tapi karena dia mengerti, karena mereka mengerti. Terus juga di sini siapa yang kemarin dengar kesaksiannya Pak Aris Karos di video kemarin ini di-share ya di grup WhatsApp IFC. Bagaimana mereka mengucap syukur setelah kecelakaan yang terjadi, visa ditolak dan sebagainya, tapi mereka mengucap syukur, dan apa yang terjadi, saudara, luar biasa mujizat yang Tuhan kerjakan ya. Itu spiritual blessings. Kak, kita give thanks dulu, terima kasih dulu sebelum itu terrealisasi di alam jasmani. Benar saudara? Jadi misalnya Pak Erwan mau ajak saya makan-makan nih, misalnya. Bu Sandra, Pak Bernard, nanti kita Sabtu kita yamcha ya, misalnya gitu ya Pak Erwan. saya kan pasti bilang, oh thank you Pak Erwan, thank you. Besoknya Rabu ketemu Pak Erwan, misalnya Pak Erwan telepon pun, kita pasti, Pak Erwan thank you ya udah ngajak. Meskipun belum terjadi, tapi thank you duluan gitu ya. Karena itu amin terjadi. Jadi gitu saudara. Jadi mengucap syukur dulu, itu imani dulu, itu bagian kita. Kalau itu belum terjadi, kalau itu belum kita imani, nanti tidak terjadi di alam jasmani saudara. Sudah banyak buktinya. Amin saudara. Waktu itu saya ingat saudara, pada saat kami mengurus teacher registration, itu harus melalui IELTS sedemikian banyak ya. Saya mungkin udah habis ribuan dolar untuk IELTS saudara. Tapi setiap hari saya perkatakan, kami terima my teacher registration in Jesus name. Apakah hari itu ada? Belum. Besok gitu lagi. Saya terima my teacher registration in Jesus name. Apa besoknya diterima? Belum. IELTS-nya aja belum lulus. Tapi itu kami perkatakan setiap hari sampai satu hari itu betul-betul tiba saudara. Saya dapat nomor registration itu. Itu spiritual blessings. Pada saat saudara punya keyakinan, pada saat saudara punya keteguhan, meskipun badai sedang mengamuk di dalam kehidupanmu, tapi engkau tetap bisa berkata bahwa Tuhan engkau pegang kendali, Tuhan engkau baik. Itu spiritual blessings. Ya, orang di luar sana begitu kena berita buruk sedikit, mereka langsung shock, mereka langsung kehilangan pegangan, mereka langsung goncang saudara. Ya, saya baru dapat kabar dari sepupu saya, katanya suaminya waktu buang air berdarah itu langsung goncang gitu. Langsung goncang. Padahal belum ada apa-apa, belum diinvestigate, belum tes ini itu. Tapi sekalipun saya mau katakan, sekalipun dites dan itu hasilnya tidak baik, but when you have the spiritual blessings, you will know that everything is gonna be okay. Everything will be alright. Karena Tuhan yang memegang hidupmu adalah Tuhan yang berkuasa. Dialah Alpha dan Omega, the beginning and the end. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dia ada di masa depanmu. Dan dia berkata bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan orang yang memberi janji itu bukan cuma sembarangan orang. Ingat saudara, dialah pelukis cakrawala. Dia yang melukis the universe only with his hand. Dia yang menciptakan dunia dan seisinya hanya dengan berfirman. Pribadi itu yang memegang masa depanmu saudara. Ya, jadi your spiritual blessings, enjoy, embrace them. Kemudian ayat 4, di dalam dia, again, so this is di dalam Kristus, bukan karena perbuatan kita. Saudara tahu The Voice? Suka nonton saudara? Ada yang suka nonton acara The Voice? Itu biasanya suka nyanyi-nyanyi, suka nonton, termasuk yang sedang bicara di sini. Nah, kalau The Voice itu kan acara reality show gitu ya saudara ya. KFI pasti suka juga ya, suka ya. Reality show, jadi penyanyi-penyanyi itu mereka audisi, tapi juri-jurinya nggak ngadep ke penyanyi. Jadi supaya mereka tidak melihat, don't judge the book by the cover, gitu, ya. Seolah-olah seperti itu, tapi by the voice. Jadi mereka akan nyanyi, nyanyinya luar biasa bagusnya, kemana-mana gitu saudara. Nanti kalau udah yang bagus, nanti juri-jurinya akan pilih, oke, turn the chairs, oke, kamu masuk tim saya ya, gitu ya, dan sebagainya. Tapi ini bukan The Voice.
Kalau saudara mau compare di sini, aduh, janganlah, malulah kita kalau kita mau membangga-banggakan diri kita, saudara. Mungkin saudara ada yang mungkin berpikir bahwa, oh ya saya kan udah master, S1, S2, S3 gitu ya, STLR. Kemudian saya ini orangnya selalu baik, saya selalu nolong orang, saya hormat sama orang tua saya dan sebagainya. Tetap aja begitu lahir saudara, begitu di dunia ini saudara sudah bawa dosanya Adam. Ya, tidak ada yang bisa dibanggakan saudara. Firman Tuhan berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara nggak ngapa-ngapain aja udah langsung berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan kita semua diselamatkan. Jadi sekali lagi di dalam Kristus, di dalam Yesus. Karena itu saya mau encourage. Kalau ada saudara saat ini mungkin merasa bahwa oh iya ya saya ini kayaknya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya, dosa saya banyak gitu ya, doa bolong-bolong, baca Alkitab nggak pernah. Masuk saudara, masuk, hampiri Tuhan melalui darah Yesus, masuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bukan karena perbuatanmu, tetapi karena Yesus Kristus. Di dalam Dia, Ia telah memilih kita. Nah ini dia yang Tuhan ingatkan kepada saya tahun lalu. Jadi kita itu dipilih sebelum kita bisa ada di sini, kita bisa pelayanan dan sebagainya, kita bisa berkhotbah, kita bisa WL, kita bisa melayani apapun. Itu karena pertama-tama kita dipilih. Bahkan kenyataan bahwa saudara masih bisa mengenal Tuhan dan bisa percaya, itu pun karena kita dipilih. Jadi betapa bersyukurnya saudara, ya, betapa bersyukurnya. Dan sekali lagi tadi yang memilih kita adalah pribadi yang kredibilitasnya tidak perlu dipertanyakan. Pribadi yang men-sustain our life, yang sustain this universe. Kalau nggak ada yang mengatur saudara, saudara bayangkan ya itu tadi planet-planet gitu ya, benda-benda asteroid dan sebagainya, benda-benda di angkasa itu kan berputar. Kita ngelihatnya aja diam, padahal itu berputar loh saudara. Bahkan saya pernah baca ya, bahwa bumi ini kan berputar ya saudara. Jadi sebetulnya kita dalam satu hari kita tuh sudah menempuh 107 km tanpa saudara sadari. Saudara sekarang kan diam kan, duduk di sini kan. Tapi kenyataannya kan this earth is revolving, berputar. Bukan revolve, rotate, sorry. Dunia ini berputar, makanya ada siang dan malam kan. Jadi kalau dihitung sebenarnya saudara sudah travel sekian ratus ribu kilometer. Bahkan tidak ngapa-ngapain, saudara tidak bergerak, saudara diam di sini aja. Seharian itu sudah sekian ratus ribu kilometer. Nah, pribadi yang sustain itu dia yang berjanji, dia yang memilih kita. Belum lama saya nonton tayangan di ABC ya saudara tentang Undercover. Jadi itu tayangan dokumenter tentang orang-orang yang dipakai sebagai intel. Jadi penjahat mafia, tapi dia juga double agent istilahnya. Dia jahat juga gitu, dia tetap melakukan kriminal, tapi di sisi lain dia dipakai sebagai intel untuk pemerintah. Terus kemudian ada satu tokoh yang diliput, dia itu sudah dijanjikan orang Australia, tapi karena dia melakukan penipuan ya, fraud di Australia, makanya dia kabur ke luar negeri. Tapi terus sudah dijanjikan bahwa oke, kamu kasih kita info, nanti kita kembalikan kamu, you can come home to Australia. Dia yang janji agen dari Amerika. Tapi tetap aja setelah dia bekerja dengan baik, memberikan info segala macam, bahkan itu taruhannya nyawa ya, kalau saudara buka rahasia, saudara bekerja sama mafia, saudara buka rahasia mereka, itu kan taruhannya nyawa saudara. Tapi akhirnya setelah udah buka demikian, penjahat-penjahatnya udah bisa ditangkepin, tetap aja yang janji akhirnya menghilang. Karena kalau saudara menerima janji dari manusia itu tidak bisa dipegang, saudara. Ya, tapi kalau saudara ingat yang memberi janji kepada saudara, yang memilih saudara adalah Pencipta semesta, yang memiliki hidup kita, Alpha dan Omega, saudara, you can rest assured bahwa Dia akan memegang firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Amin, saudara. Ya. Dan Dia memilih kita untuk apa, saudara? Dia memilih kita untuk jadi WL? Dia memilih kita untuk pelayanan? Belum. Dia memilih kita untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Kudus dan tak bercacat. Now think about this. Dari yang pribadi yang tadinya begitu lahir aja udah berdosa, tapi Tuhan menetapkan bahwa kita itu dipilih untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya.
Jadi dari sejak semula, bahkan sejak sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Tuhan itu sudah punya master plan. Oke, nanti Pak Anton lahir ke dunia, begitu lahir dia akan berdosa karena Adam. Tapi at some point in his life, dia akan berjumpa dengan pribadi Yesus dan dia akan diselamatkan. Gitu. Jadi luar biasa saudara. Ya. Dan kalau saudara tahu bahwa hari-harimu sudah ditetapkan, actually there is no reason for you to worry. There is no reason for you to keep looking back at your past and think that, oh seandainya saja saya nggak begini, seandainya saja saya nggak begitu. Tidak perlu saudara. Terus melangkah maju. Apapun yang sedang terjadi, engkau sudah ditetapkan untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Nah saudara, kudus, saudara tahu arti kudus. Kudus itu artinya adalah dipisahkan. Dipisahkan. Ayo katakan bersama saya, dipisahkan. Jadi siapa di sini yang orang kudus? Baru satu. Ayo kita ulang dari awal lagi. Mari kita nonton videonya. Siapa di sini orang kudus? Ayo. Siapa? Oh ayo, Bu Vera, thank you. 1, Malvin 2, 3, Andi 4. Yes. Ada lagi. Kita di sini orang kudus, saudara. Nah, saudara tadi mungkin berpikir, oh iya ya, tapi tadi kemarin baru berbohong sama bos saya misalnya. Again, saudara, bukan berdasarkan perbuatanmu, tapi di dalam anugerah pengampunan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berbuat salah, saudara cepat-cepat balik lagi ya. Dengan kuasa darah Yesus minta pengampunan. Terima anugerah pengampunan dari Tuhan. Nah saudara ini orang kudus, amin? Wah, not convincing. Saudara orang kudus. IFC Sydney, you are holy. Amin. Engkau adalah orang kudus. You are a saint. Amin. Ya, karena bukan perbuatan saudara, tapi karena perbuatan Yesus 2000 tahun lalu. Itu sudah terjadi, gitu. Ya, itu sudah terjadi. Amin, saudara. Jadi, saudara ini orang kudus, nah saudara itu harus siap-siap saudara dipisahkan. Bukan berarti kemudian saudara jadi orang aneh, gak ada temen gitu ya. Gak ada temen, terus kemudian setiap ngomong haleluya, shalom gitu, Pak Kotek apa kabar? Haleluya. Kotek tadi kesini naik apa? Puji Tuhan. Nah kan gak gitu juga kan? Ya, tetap saudara seperti biasa gitu saudara. Tapi saudara tahu bahwa saudara itu dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari kecemaran dunia. Amin saudara. Dari kecemaran dunia. Saudara kalau kita tarik ke belakang pada saat Tuhan memilih bangsa Israel. Itu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang masih biadab gitu istilahnya. Belum beradab ya. Saudara bayangkan ribuan tahun yang lalu. Sampai di Imamat itu saja saudara kalau pernah baca Imamat. Di sini siapa yang sudah baca Imamat? Semua sudah. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara ingat kan pernah di Imamat itu dikatakan kalau kamu buang hajat itu nanti kamu harus ambil sekop, kemudian kamu tutup, kamu kubur dengan tanah supaya pada saat malaikat Tuhan datang dan berjalan di tengah-tengah kemahmu. Pada saat itu orang Israel di tengah padang gurun ya. Dia tidak menemukan sesuatu yang najis di tengah-tengah kemahmu. Nah itu kok sampai diajarin. Kalau kita bawa ke konteks kita sekarang, rasanya kan sekarang kalau kita buang air, kita tinggal flush gitu ya. Dan bahkan kita berpikir, kok ada ya orang yang gak flush misalnya seperti itu. Kita berpikir itu aneh. Tapi pada saat itu ribuan tahun yang lalu, itu justru belum terpikir oleh manusia. Tapi Tuhan sudah memilih bangsa Israel dan dia dikuduskan. Jadi makanya saudara nggak usah heran kalau hari-hari ini engkau di tempat kerjamu, di workplace. Kemudian saudara misalnya berbuat sesuatu. Yang lain juga begitu kok. Tapi saya enggak. Kenapa saya mau lakukan itu kok tuk gitu hati saya. Saya kasih contoh saudara. Waktu itu ada teman kami. Dia ikut private insurance ya, private health insurance. Nah, private health insurance kan di cover ABC dan sebagainya. Nah, terus somehow gimana dia ada ambil massage gitu, massage terapisnya bilang saya bisa bikinin kamu receipt 4 padahal cuma massage cuma 1 gitu. Saya bisa bikinin kamu receipt 4 kan kamu toh health cover kan untuk family kamu meskipun mereka nggak pakai nih saya kasih 4 misalnya nanti kamu bisa pakai untuk yang lain-lain. Nah untuk di mata dunia itu nggak apa-apa loh kan saya memang udah bayar ini kan fasilitas ya toh ini kan bisa saya pakai. Tapi anak ini dia merasa boleh nggak ya? Ya saya cuma bilang ya nggak boleh.
Karena apa yang ada di resip itu is not the truth. Dia kan terapisnya tulis misalnya Andi dan Marta. Oke, Andi dan Marta pijat, tapi Elisa, Erina kan gak ikut pijat. Tapi di resipnya ada nama anak-anak itu ikut pijat. Jadi gitu saudara. Nah, beberapa dari saudara mulai deg-degan. Tapi itu karena engkau dikuduskan. Karena engkau dikuduskan. Karena Tuhan mau. Pada saat kita berkata bahwa kehendakmu jadi, kerajaanmu datang. How can we say that kerajaanmu datang Tuhan? Kalau kita masih berkompromi dengan dunia. Bagaimana kita bisa bilang bahwa saya ini duta besar kerajaan sorga. Tuhan itu kudus, Tuhan itu mengampuni dan sebagainya. Kalau kita masih ada di pihak dunia. Saudara, I can go on and on mengenai ini saudara. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID, sebelum bunga interest rate naik ya saudara ya. Saya pernah sampaikan di satu jemaat. Saya katakan hati-hati dengan mortgage. Karena waktu itu mereka sedang seru-serunya. Teman-teman sekumpulan itu, satu orang ambil rumah baru, kemudian yang lain ambil rumah baru ya kan untuk investasi dan sebagainya. Tapi saya dapat kuat sekali dari Tuhan waktu itu bahwa stop, be careful, this is not right. Karena mereka berkata bahwa ini interest rate-nya udah lowest in history. Jadi inilah waktunya kita masuk ya, equity lah dan sebagainya. Jadi instead of mereka melunasi their mortgage, mereka ambil lagi yang lebih banyak dan seterusnya. Nah saudara, sorry to say, but that's the world system. Ya, dan akhirnya mulai saudara. Jadi mulai sekarang saya dengar cerita-cerita dari mereka. Aduh, ya sekarang nih jadi susah karena harus bayar 2 rumah, bayar rumah yang ditinggali, bayar rumah yang di sini dan interest rate naiknya seperti rodeo ya saudara ya udah gak ada yang bisa mengendalikan kan. Nah itu hati-hati saudara. Nah kenapa Tuhan mau kita tuh hati-hati? Apakah salah punya investasi? No, sama sekali tidak salah. Ya, Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. Amin saudara. Ya, Tuhan rindu memberkati kita. Tapi pada saat engkau mulai mengikuti sistem dunia, di sanalah mulai engkau tidak lagi akan mengandalkan Tuhan. Saya ada satu pasangan juga yang akhirnya mereka mengalami masalah karena untuk mengambil properti ketiga, untuk mengambil properti ketiga, mereka sampai buat slip gaji abal-abal, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya baik, supaya pada saat nanti kata suaminya, pada saat nanti saya sudah meninggal, anak-anak saya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Tapi the way tidak benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau Tuhan mau kau punya rumah 3, you don't have to lie. You don't have to make a false document. He will give you 3 properties if he thinks that you need that. Amin, saudara. Ya, itu. Jadi dipisahkan, dikuduskan. Jadi saudara mulai hari-hari ini apa yang kelihatannya teman-teman yang lain juga begitulah, gitu. Kenapa saya nggak boleh? Nah itu saudara, karena saudara sudah dipilih sejak semula. Nah jangan abaikan itu saudara. Kalau Roh Kudus mulai berbicara, hei, ayo, kok gitu. Nah itu jangan diabaikan. Ingat sekali lagi jati diri kita adalah orang kudus, orang yang dipisahkan. Amin saudara. Ya. Dan kemudian berikutnya adalah di hadapannya. Jadi kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah masalahnya seringkali lebih banyak dari kita yang berpikir bagaimana pendapat orang. Ya, kita berpikir, kita lebih worry about man's judgment daripada di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita harus luruskan. Pada saat misalnya Tuhan katakan A dan kita ikuti A, tapi kemudian nanti orang lain berpikir kita itu munafik dan sebagainya, don't worry saudara. Kau melakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan kau sedang dikuduskan. Saudara, proses pemisahan itu kadang tidak instan, ya. Karena pada saat saudara sudah diajar waktu itu, pada saat kita lahir baru, tubuh jasmani kita tetap begini, nggak tiba-tiba berubah gitu ya. Kulitnya jadi berkilau-kilau gitu, rambutnya jadi panjang gitu kan, enggak. Tetap jasmani kita seperti ini, jiwa kita seperti ini. Ada proses pembaruan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, ada proses pembaruan, proses pemurnian yang terus dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Next, di dalam kasih, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Jadi, nah saudara ingat 1 Korintus 13 ayat 4-7 kasih itu
sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Ia berharap segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, gitu ya. Jadi di dalam kasih itu saudara. Nah kalau saudara sadar akan kasih Tuhan, kalau saudara tahu bahwa saudara itu dikasihi, saudara dipilih, saudara dikasihi, saudara akan menjalaninya ini dengan rileks gitu ya. Jadi saudara tidak perlu takut, aduh gimana ya nanti, gimana gue caranya hidup kudus, gimana caranya nanti begini. Karena saudara tahu bahwa Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang mengasihi engkau. Julius sekarang punya anak ya, ini ya. Kalau pada saat anaknya mau diajar jalan, itu kan pasti kan Vero dan Julius itu pasti menopang gitu ya, menolong, mengajari. Kalau dia jatuh, apa dia dimarahin? Kan enggak kan? Kan ada proses. Jadi Tuhan itu, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti kita bisa. Ya, kalau Tuhan bilang kita bisa, kita itu kudus, dia pasti memampukan kita untuk hidup kudus. Amin saudara. Karena itu dia berikan Roh Kudusnya dalam kita. Ayat kelima, dalam kasih ya, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Again, ya, bagaimana karya keselamatan ini diungkapkan lagi melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kalau di versi King James, saudara, ini dikatakan into the adoption of children. Nah, pada masa itu, pada saat surat Efesus ini ditulis, itu adalah pada zaman Romawi ya, saudara ya, tahu pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, menurut hukum Romawi, kalau seorang anak diadopsi, itu berarti dia diambil dari keluarganya yang lama, dan all his debt in past itu dihapus. Semua hutang-hutangnya di masa lalu itu dihapus. Jadi dia betul-betul menjadi pribadi baru, pribadi yang baru. Dan semua harta yang dimiliki oleh keluarga yang baru ini akan menjadi milik dia. Dan semua hutang-hutang dia di masa lalu, urusan-urusan dia di masa lalu dengan keluarga yang masa lalu itu sudah diputus. Nah itulah kita saudara, itulah kita. Ya, jadi dari masa lalu kita. Jadi saudara jangan lagi berpikir, oh iya ya kakek saya diabetes, papahnya kakek saya diabetes, jadi saya mewarisi diabetes. Jangan gitu saudara, no. Ya, you've got to say no. Pada saat kau terima Yesus, segala kutuk itu sudah dipatahkan. Amin saudara. Termasuk kutuk keturunan, termasuk penyakit-penyakit keturunan, gem yang ada di tubuhmu, sel-sel yang ada di tubuhmu, bahkan darah yang mengalir di tubuhmu itu adalah darahnya Yesus. Amin saudara. Ya. Dan apa yang ada di miliki Kristus, segalanya ya, engkau menjadi ahli waris seperti Kristus. Dan itulah tujuannya. Jadi Tuhan Bapa, sekali lagi tadi, pencipta semesta, yang melukis semesta dengan jarinya, yang berfirman maka semuanya itu jadi, itu telah mengadopsi kita. Amin saudara. Telah mengadopsi kita. Saudara, saya kenal satu pasang suami istri. Bertahun-tahun mereka mencoba untuk punya anak, IVF ya, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Siklus demi siklus dijalani. Saya sampai luar biasa itu. Saya tahu perjalanan mereka dari awal ya. Jadi saya tahu betapa perjalanan mereka itu luar biasa. Tapi untungnya mereka selalu percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sampai akhirnya satu hari mereka memutuskan untuk adopsi. Jadi singkat cerita, mereka mengadopsi seorang anak dari sebuah negara. Dan saudara tahu, itu proses adopsi itu tidak mudah saudara ternyata. Sebagai calon parentsnya ini harus di-assess semuanya, pekerjaannya, rumahnya seperti apa. Karena organisasi yang memediasi antara parents dengan anak yang akan diadopsi itu betul-betul mereka mau mencarikan orang tua yang terbaik untuk anak ini. Ya, jadi di sini di-assess, bahkan nanti dikatakan tahun pertama harus hanya ada satu yang kerja, satu lagi harus stay di rumah supaya anak ini tidak kaget gitu ya, karena pindah negara ya. Jadi di-assess semuanya, bahkan sampai berat badan pun di-assess saudara, tidak boleh overweight, saudara percaya atau tidak ya. But that's it, kesehatannya di-assess, semua asetnya di-assess dan segala macam kerjanya. Nah sekarang kita pindah ke sini, ini di sisi anak ini. Nah anak ini saudara, orang tuanya nggak tahu di mana, jadi dia hidup dengan foster parents ya. Mungkin dari satu foster family ke foster family lainnya. Mungkin kalau orang lain berpikir udahlah, udah gak ada harapan.
Saudara tahu, saya dulu sempat bekerja di childcare, saudara. Saya tahu ada beberapa foster children gitu ya, yang dimasukin ke foster family bukannya betul-betul dirawat, tapi justru di sana mereka mengalami abuse yang justru worse, ya. Mereka di abuse, saudara. Saya tidak perlu cerita. Jadi itu nggak jaminan gitu, saudara, ya. Jadi dia ada di foster family ini, tapi somehow, karena itulah saya bilang, kalau orang mungkin bilang hoki ya jodohnya anak ini, tapi saya percaya itu pun ada pilihan Tuhan atas anak ini. Dia dipilih bukan karena dia ini lucu atau pinter atau apa, bukan, karena suami istri ini pun belum kenal, belum lihat fotonya dan sebagainya, bahkan tidak didisclose gitu ya identiti anak ini. Cuma dikatakan, oke, ada satu anak siap di negara ini, you mau terima atau enggak, dengan segala resiko. Mungkin dia punya penyakit bawaan, ya, mungkin dia punya begini-begini dan seterusnya, dengan segala resiko. Tapi mereka bilang, yes, kami menerima, karena mereka punya kasih itu yang Tuhan taruhkan. Dan di sini, dari anak ini, dia tidak perlu audisi, saudara. It's just a matter of choice. Dia ditetapkan, dia dipilih. Dan singkat cerita, dia dibawa ke Australia, diberikan kewarganegaraan Australia. Dan dia sekarang menikmati semua yang orang tuanya punya di sini. Ya, dari anak yang mungkin sudah dibuang ya oleh orang tua kandung, tapi akhirnya dia sekarang memiliki kehidupan yang baru. Nah, itulah kita, saudara. Itulah kita. Dan kita sini bukan hanya diberikan kewargaan Australia, kita diberikan kewargaan surga. Firman Tuhan berkata kita ada di dunia ini, tapi kewargaan kita bukanlah di dunia ini, melainkan di surga. Jadi itu betapa bersyukurnya, saudara. Jangan sampai itu hilang dan jangan itu disia-siakan. Amin, saudara. Nah, sekarang saudara sudah mengerti di sini bagaimana kalau gitu respons kita. Yang pertama, tentu saudara, kita harus bersyukur. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, pasti gak saat-saat ini kita rejoice for the fact? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang berpikir bahwa, ya saya udah dengar, saya udah paham ayat itu. Tapi pertanyaannya pagi ini adalah, masih gak kita bersyukur atas itu? Masih gak kita bisa bersemangat? Masih gak kita pada saat menyanyi kita benar-benar, Tuhan terima kasih anugerah-Mu yang membuatku berharga? Masih gak itu mengalir dari hati kita? Nah, saudara, saya ini ngajar di stage 1 ya, year 1 and 2. Kalau pada saat istirahat, saya ingat waktu itu, pada saat istirahat, recess, biasa setelah recess kan di playground itu banyak bekas-bekas bungkus-bungkus makanan ya. Terus saya pilihin murid-murid saya bilang, ayo kamu 1, 2, 3, 4, 5 go around and then pick up some rubbish and I'll give you house point. Saya kasih house point semacam stiker gitu, reward ya saudara ya. Aduh, saudara tahu anak-anak itu gembiranya luar biasa. Mereka langsung buru-buru gitu ya ke sana, mereka ambil gitu sampahnya gitu. Dan beberapa teman-temannya juga kepengen dapat reward. Mereka bilang, ya saya juga mau ambil. Terus teman-temannya ini yang udah dipilih bilang, hey no, Miss doesn't choose you, Miss chose me, katanya gitu. Saya dipilih, Miss pilih saya, kamu gak dipilih gitu. Aduh, saya sampai geli gitu saudara. Dan Tuhan ingatkan saat itu, kita ini dipilih saudara, bukan hanya untuk sekedar mengut sampah. Tapi benar saudara, kalau saudara lihat sampah, saudara pungut ya. Tapi kita dipilih untuk pekerjaan yang mulia, amin. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan bahkan lebih besar. Begitu kata Yesus. Ya. Nah, bayangkan anak-anak ini aja dipilih oleh Miss gitu ya. Dipilih oleh gurunya hanya untuk ngambil. Mereka tuh bangganya luar biasa, saudara. Mereka senangnya luar biasa. Nah, hari-hari ini gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Apakah kita mulai capek? Apakah kita mulai mengeluh? Apakah kita mulai melihat, ya ampun jemaatnya segini-segini doang gitu. Apakah kita mulai mengeluh, ya ampun Tuhan hidup saya begini-begini doang. Saya menunggu jawaban, saya menunggu breakthrough tapi tidak terjadi. Apakah seperti itu saudara? Masih gak pagi ini Tuhan ingatkan, masih gak we can rejoice for the fact that we are chosen. Karena itu saudara, Raja Daud bisa menari-nari sekuat tenaga pada saat tabut Allah dibawa masuk ke masuk ke Yerusalem. Kenapa dia bisa menari sedemikian? Karena dia bersuka cita, karena dia tahu dia itu he was nobody. Dia bukan siapa-siapa, dia bahkan dibuang oleh ayahnya, oleh keluarganya. Ya,
Tapi Tuhan memilih dia, menetapkan dia untuk menjadi seorang raja someday. Amin saudara. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Jadi kita bersyukur, saudara harus bersyukur, saudara harus ingat terus itu setiap hari. Jangan pernah lupa saudara dipilih. Kemudian ayat 17, yuk kita baca sama-sama. Dan meminta kepada, ayo orang-orang yang dipilih lebih kuat lagi. Dan meminta kepada dan 18 dan supaya ia amin saudara. Nah mungkin di sini saudara belum terlalu paham. Ada beberapa di antara saudara yang menangkap, tapi ada beberapa di antara saudara yang masih belum terlalu paham. Apa sih? Oke, spiritual blessing. Oke, dipilih. Nah saudara berdoa, dan kami berdoa, saya berdoa supaya saudara mengerti, supaya saudara menerima roh hikmat dan wahyu, sehingga saudara mengerti kekayaan panggilan saudara. Nah mungkin di sini ada juga yang berkata, Bu saya nggak tahu saya dipanggil sebagai apa. Nah our first calling saudara ada di 1 Korintus 1 ayat 9. Kalau saudara belum tahu saudara dipanggil secara spesifik untuk apa, nah ini our first calling di 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi our first calling adalah go into the fellowship with Jesus. Ya, sebelum saudara mikir, aduh nanti mau mission trip kemana, ke Amazon atau kemana gitu ya, saudara ini dulu, into fellowship. Ya, saudara ada di dalam persekutuan dengan Yesus. Nanti dia akan singkapkan ini loh. Amin saudara. Ya saya minta tim musik kembali ke depan. Dan fokus saudara. Saudara ingat tadi cerita saya, murid-murid itu. Mereka senang gitu ya, mereka langsung ngutin itu bungkus-bungkus snack. Terus mereka kasih lihat saya dan saya kasih house call. Tapi saudara, ada beberapa dari anak-anak itu yang distracted. Jadi saya mengutus 5 anak misalnya. Kadang yang kembali cuma 3 atau kadang cuma 4. Nah kemana yang 1 atau 2 lagi? Mereka distracted saudara. Mereka ambil bungkus sampah itu, bungkus snack. Terus mereka malah main dengan temennya, main gitu ya. Dan saya tunggu di sini. Saya udah pegang itu saudara. Saya udah pegang reward itu, stiker itu untuk mereka. Tapi mereka tidak pernah datang sampai bel berbunyi. Ya, saya kantongin lagi lah. Meskipun saya tahu di awalnya mereka ambil, and then they got distracted. Jadi akhirnya mereka nggak datang. Saudara tahu Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dan saudara ingat, seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang ada di depanku, ya, yaitu menerima panggilan surgawi, menerima mahkota, saudara. So stay focused, doa, saudara, minta roh hikmat dan wahyu supaya Tuhan bukakan lebih lagi apa panggilanmu, apa tugasmu, ya. Kemudian saudara fokus. I have sistemnya, I just want to say this. Bahwa setiap dari saudara, each of you is chosen. Setiap dari saudara dipilih secara spesifik oleh Tuhan. Dan kita semua dipanggil for such time like this. Kalau saudara lihat data tahun 2021 di Australia, itu tingkat suicidal rate itu ada 3.166. Di tahun 2022 ada peningkatan 80 jiwa sehingga angkanya bertambah menjadi 3.249. Dan menurut statistik 7 juta Australians, yang berarti almost a quarter, almost 25%, itu punya someone who is close to them yang bunuh diri or attempted. Ya, mereka sudah mencoba untuk bunuh diri. 7 juta, so almost a quarter. Jadi kalau di ruangan ini mungkin sekarang ada berapa? 30, berarti seperempat dari saudara ada mungkin ada 1 orang di dalam hidupmu yang pernah bunuh diri atau pernah mencoba bunuh diri. Jadi setiap dari kita sudah dipilih for such time like this. Di sekolah juga ya,
kalau ada kelas scripture gitu ya, ada kelas scripture. Yang non scripture-nya itu yang menyatakan dirinya non religion itu begitu banyak, saudara. Ya, dari tahun ke tahun saya melihat begitu banyak. Tapi karena kita ada di sini, setiap pribadi kita ada di sini, itu Tuhan sudah pilih. Nah, jangan sampai kita orang-orang pilihan, kita tidak sadar. Dan kita hanya terlena dengan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita, kita harus bagikan itu, saudara. And IFC Sydney, I also want to tell you that nobody is too insignificant to contribute to this church. Tidak ada, jangan saudara berpikir, saya nggak bisa apa-apa. Saya terharu ya dengar kesaksian Pak Hari waktu itu cerita Pak Bernard. Pernah juga ya kadang-kadang pagi-pagi, setiap pagi saya harus buka pintu gitu ya Pak Hari ya. Sampai satu hari Pak Hari diingatkan Tuhan, kok kamu aja kalau untuk kerja mau datang pagi-pagi, masa untuk Tuhan kamu hitung-hitungan. Itu luar biasa saudara ya. You might think that you don't have the talent or the skills that are needed to play music or to khotbah or anything, but there is always something yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu. There is a seed, benih ya. Dan saya rindu di tempat ini, this is the nursery. Jadi supaya setiap seed itu boleh bertumbuh, boleh disemai, boleh dirawat, dan saudara akan melihat pertumbuhan. Dan saya rindu melihat setiap anggota tubuh di IFC Sydney ini akan menemukan panggilannya secara spesifik. Dan akan bergerak, kita bergerak bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, saudara. Saudara kalau bayangkan ini tubuh ini ya, kalau saya hanya jalan dengan kaki kiri saya, kaki kanan saya gak mau gerak, sulit saudara. Saya akan terseok-seok. Seberapapun cantiknya orang itu, seberapapun kelihatannya, wah gedungnya bagus, fasilitasnya luar biasa, pembicaranya ternama, musiknya spektakuler, tapi tetap saja kalau ada satu bagian anggota tubuh Kristus itu yang tidak berfungsi, gereja itu tidak akan bisa optimal, tidak akan bisa memenuhi panggilannya. Amin saudara.